Halo semuanya, namaku Raffi dan hari ini teman-teman kita bakal review JK13 Mega knockoff dari studio seri 114 Megatron dari Transformers One. Sebelum itu aku mau makasih ke Karbiters yang udah donasi di bulan ini dan makasih kepada teman-temanku yang udah ikut ramein stream kemarin. Yuelah gue, oh my god. Dan ini dia list Karbiters keren yang udah donasi di bulan ini. Makasih Vika Arini, Lisa, King of Darkness, KR Ane, Erbak Tampan, dan Tyrannosaurus. What the fuck is that name, bro? Jadi tanpa lama-lama, langsung kita masuk aja ke reviewnya. Dan bagi kalian yang nggak tahu Transformers One, cepetan nonton kalian fans Karbit. Ya, aku gak mau jelasin banyak soal Transformers One yang pasti gatir. Keluar dari box yang sangat lebay ini, figur ini punya sculpting yang cukup bagus dengan minimal paint yang mereka apply. Tapi ini udah cukup banget buat harganya yang begitu murah. Kecuali kamu orang Indonesia dan kalian gak tahu kalau harganya dinaikin 200%. Ya meskipun begitu aku masih bisa bilang kalau harga segitu masih cukup worth it. Sampai kalian lihat grup Facebook, banyak banget yang ngeluh kalau plastik di figur ini gampang patah. Well, mungkin itu alasan kenapa harga figur ini cuma 40 ribuan di AliExpress. Dan untungnya, kopi punyaku ini solid. Dan aku gak ngerasa ada bagian yang bakal patah atau join lesu di figurku ini. Dan ya, aku udah mainin figur ini sekitar 1 bulan yang lalu. Dan aku cukup kaget kalau join di figur ini cukup awet. Dan ngomongin looks di figur ini, aku juga cukup kaget gimana figur ini kelihatan cukup akurat sama apa yang tayang di film. Hasbro bener-bener serius ngegarap figur Transformers One ini. Kecuali fusion cannon mereka yang gak akurat. Setauku studio series ini dibuat sebelum desain finalnya dibuat, makanya fusion cannonnya kelihatan agak aneh. Tapi untungnya JK nyediain kita aksesoris tambahan berupa fusion cannon yang movie akurat. Dan ini bagus banget. Aku jadi ngerasa kasihan sama Bang Ado yang udah terlanjur beli versi orinya. Aksesoris di figur ini bukan cuman itu aja, tapi mostly cuman senjata yang ngelengkapin looks dari figurnya. Jadi aku gak mau jelasin banyak soal aksesorisnya, tapi yang pasti figur ini enak banget buat di pose. Ball join di kepalanya, tapi dia gak bisa tengkleng-tengkleng. Bisa muter full kayak gitu, lihat ke atas sejauh itu, dan ke bawah sejauh itu. Tangannya pakai ball join, jadi ada butterfly movement kayak gitu. Diputer full kayak gitu, dirantangin sejauh itu. Bicepnya bisa muter, sikunya double bend, tangannya bisa muter. Damn, Deluxe Class punya putaran di tangan, bahkan Siege aja gak punya. Perutnya bisa muter, tapi sayangnya perutnya ini kalau di posisi tertentu bikin kakinya agak terbatas. Kakinya pakai ball joint jadi dia bisa nendang sejauh itu, ke belakang sejauh itu. Dia bisa split, pahanya bisa diputer kayak gitu, lututnya bisa ditekuk lebih dari 90 derajat. Dan terakhir di bagian kaki dia bisa ke belakang sejauh itu. Dan dia punya pivot kiri kanan kayak gitu. Artikulasi di figur ini cukup bagus. Jadi sekarang kita pose-pose figur ini. Karena ini adalah figur oversize, jadi figur ini punya tinggi sekitar 19 cm. Dan ini perbandingannya dengan Megatron, dan Donut. Dan sekarang kita akan High Guard, follow me! Mode tank di figur ini kelihatan bagus banget, bener-bener movie akurat. Dan aku curiga kalau mereka bikin model figurnya dulu sebelum bikin CGI-nya. Kasusnya kayak Transformers Siege. Tapi jujur aja, Transformers One bukan desain terbaik dari Transformers menurutku. Aku malah kurang suka sama desain cast Transformers One yang kayak terlalu Tapi ya Transformers One tetap jadi Transformers terbaik yang pernah aku tonton setelah Transformers 86.
By the way, mode T-nya ini punya turret yang bisa diputer, cuman kalian bakal lihat kepala Megatronnya yang nongol kayak gitu. Dan yap, kalian gak bisa putar kepalanya karena ada tab yang ngehalang mukanya ini. Mau gak mau kalian harus potong bagian itu biar kepalanya biar bisa masuk sempurna. Dan sekarang kita masuk ke perbandingan lagi. Megatron, 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 dan Donat. Overall, figur ini aku kasih rating 9,5/10. Figur knock-off yang worth it banget menurutku, apalagi harganya yang di bawah 100.000. Kalau beli di atas itu apakah worth it? No. Buat kalian yang udah beli versi orinya, kalian bisa beli ini cuman buat fusion cannonnya doang, karena aksesorisnya kompatibel sama mainline. Jadi gimana menurut kalian? Apakah figur ini worth it untuk dibeli? Komen di bawah. Jadi jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Dan kalian bisa traktir aku lewat traktir. Jadi terima kasih semuanya and see you guys on next video. Bye bye.